Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. In this lovely morning, we would like to study about narrative text. The material can be seen, bisa dilihat, bisa ditemukan di buku paket kalian, ya, seperti ini. Nah, ini buku paket ini di halaman mulai chapter 4, halaman 50, on the page 50. Ya, chapter 4, ya, on the page 50, 50. Nah, itu adalah tentang belajar tentang descriptive text, ya. Oke, saya terangkan sebentar. Descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu itu berarti barang gitu ya, seseorang, suatu tempat, ya, itu descriptive text. Misalnya kalau seseorang, I have a very friendly friend misalnya. Nah, itu kan kita udah gambarkan ada seorang yang sangat ramah begitu. Oke, gampangnya seperti itulah. Kalau misalnya kita menggambarkan suatu tempat, misalnya Surabaya Zoo is very enjoyable place in our leisure time. Misalnya seperti itu. Kebun binatang itu tempat yang menyenangkan saat kita punya waktu luang. Ya, kita pergi ke sana sangat menyenangkan. Nah, ini kita udah menggambarkan bahwa kebun binatang itu menyenangkan. Oke, tempat yang menyenangkan. Ciri-cirinya anak-anakku itu menggunakan descriptive text-nya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya deskripsi itu. Kalau dalam bahasa Inggris ya deskripsi. Ya. Jadi fungsinya atau definisi dari descriptive text adalah teks yang menggambarkan, ya, menggambarkan bukan digambar itu enggak ya, tapi ya, ada suatu benda digambarkan dengan kata sifat. Misalnya cantik, menyenangkan, misalnya indah, itu semua adalah kata sifat yang fungsinya menggambarkan. Jadi pasti cirinya nanti akan ketemu dengan kata sifat, ya. Cuman, oke, kita pelajari mulai awal. Kalau kita membuat teks, membuat kumpulan paragraf dalam bentuk deskriptif, itu tenses yang digunakan anak-anak adalah simple present tense. Apa itu? Ya. Simple present dipakai ketika ya, kejadiannya kekinian. Ya, kejadiannya kekinian. Kita menggambarkan sesuatu saat ini, misalnya. Itu pakai simple present. Berkaitan dengan kebiasaan, berkaitan juga dengan perulangan. Jadi aktivitas itu terjadi berulang-ulang. Nah, itu pakai simple present tense. Dulu ketika di SMP kan udah diajari ya. Nah, coba diingat-ingat lagi ya. Oke, dibuka-buka lagi simple present tense itu apa. Saya nggak akan ngajarkan simple present tense. Ya, kita pakai simple present tense dalam membuat teks deskriptif. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Sip. Nih, contohnya the color of my bedroom is blue. Warna dari kamar saya adalah biru. Nah, ini kita udah gambarkan kamar kita dari segi warnanya. Kita bisa menggambarkan dari segi ukuran misalnya. Ya, tidak terlalu luas. Ya. Juga tidak terlalu sempit misalnya. Nah, itu udah menggambarkan. Kita udah mendeskripsikan suatu benda. Kan gitu ya? Oke. Yang kedua, anak-anak menggunakan kata sifat.
Nah, nih yang saya katakan tadi, kayak contoh di sini kata sifatnya apa nih? Nih, blue adalah kata sifat. Nah, kalau kita gambarkan pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya kata sifat. Udah pasti. Ya, anak itu nakal. Oh, nakal kata sifat. Anak itu ramah, ramah kata sifat. Bisa pahami ya? Oke. Nih, contoh-contoh lain kata sifat. Nah, kalau kita gambarkan, pakai aja kata sifat. Juga menggunakan ya kata kerja penghubung atau relating verb. Ada is, my pen is black misalnya. Loh, dia pakai is di sini. Pulpen saya hitam, ya, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah tentang generic structure. Apa nih generic structure? Untuk bahasa bebasnya dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengartikan struktur atau kerangka karangan. Generic structure, kerangka karangan. Jadi, kalau kita membuat teks, beberapa paragraf dalam bentuk deskriptif, pasti ada kerangkanya. Apa aja? Nah, ini udah digariskan anak-anak. Ya, udah digariskan dalam kurikulum ya 2013 yang kita pakai untuk deskriptif teks, kerangka karangannya harus ada yang namanya identification. Ini ada di depan, pasti ada di depan. Contoh, jadi ini hal yang paling umum anak-anak. Kita kenalkan pada pembaca atau pada pendengar kita apa yang akan kita gambarkan. Misalnya, I have a friend. Oh, berarti gambarkan seorang teman. Ya. I have a I have a house. Oh, gambarkan sebuah tempat berupa rumah. Nah, ini di identification, ada di depan. Nggak harus I have ya. Misalnya, my everlasting memory seems to tend to always remember about a beautiful friend, misalnya. Memori jangka panjang saya kayaknya nggak lekang dari ingatan saya pada seorang teman yang sangat cantik misalnya. Nah, itu adalah identification. Harus ada gitu pembukanya ya sebelum kita masuk pada hal-hal yang lebih rinci, menggambarkan hal yang lebih rinci. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, kerangka yang kedua, ini namanya description. Ya. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Nah, kalau kita menggambarkan seseorang atau suatu tempat, jangan langsung, ya, jangan secara mendetail ada di depan. Yang umum dulu, baru yang spesifik, yang khusus. Oke ya? Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya berisi tentang sifat-sifat yang melekat, ya, yang sudah kamu kenalkan di depan. Oke, bisa dibaca sendiri ini ya. Oke, dipahami. Selanjutnya anak-anak. Nah, kita langsung pada penerapan deskriptif teks pada contoh karangan. Pak Agus baca dulu nih ya. Oke. Jember Regency. Nah, berarti Kabupaten Jember. Jember is Regency in East Java. It is located in between Bondowoso and Banyuwangi. Banyuwangi is a regency that is located
at the easternmost and Java Island before Bali Strait, so that we can know that Jember is near enough from Bali Island. Jember is a beautiful place. In Jember, there are a lot of interesting places to visit, such as Papua Beach, Watu Ulo Beach, Watu Ondo, Pancer Beach, Rembangan, and so on. Jember also has a famous carnival named Jember Fashion Carnival. It is an international annual fashion carnival which usually held in August. Besides some beautiful places and a famous carnival, Jember also has a unique culture. People usually call it as Pandalungan. Pandalungan is a culturation culture between Javanese and Maduranese. Jember has a total area of 3,293.34 kilometers square. Because of that, it creates a different culture between North Jember and South Jember. In North Jember, there are a lot of Maduranese people and they usually speak Maduranese. On the other hand, in South Jember, not many Maduranese people live there. It is dominated with Javanese people. Because of that, it creates a new unique language which other regions do not have. The example is word chat, which means very. Ya. Terjemahannya ini bisa dilihat ya, di teks di bawah ini. Oke. Anak-anak bisa pelajari sendiri, ya. Pelajari sendiri, dipahami benar. Adakah ya sense of description, rasa-rasa yang mengarah karakteristik pada descriptive text. Kalau dilihat semuanya nih, ya, semua paragraf, ada 2 paragraf dalam teks ini, itu sebagian besar dia menggunakan tenses apa? Ayo, ya, simple present tense. Contohnya, ya, cirinya, ini dia menggunakan is. Loh, kalau misalnya past tense kan dia menggunakan was, seperti itu. Kenapa? Ini kan kekinian, situasinya kan saat ini. Saat ini pun Jember masih ada di Jawa Timur. Letaknya pun masih di Bondowoso dan Banyuwangi. Kapan? Ya saat ini. Nah, kita wajib memakai simple present tense. Seperti itu. Oke ya? Bisa dipahami ini? Oke. Ini adalah ciri dari simple present tense. Ada is juga, ini simple present tense ya. Oke. Ini artinya kurang lebih seperti ini ya. Bisa dipahami artinya, dibaca sendiri, silakan saya kasih waktu. Sudah ya anak-anak? Seperti ini sudah jelas bahwa teks kayak begini bisa disebut sebagai teks deskripsi, kalau bahasa Inggris descriptive text ya. Karena apa? Dia akan menggambarkan sebuah tempat, menggambarkan
sesosok orang, menggambarkan sesuatu. Berarti itu harus descriptive text ya. Benda yang digambarkan, bendanya spesifik, hanya Jember saja, bukan Bondowoso, bukan Banyuwangi, bukan Surabaya, bukan Gresik. Ya, oke ya. Kalau suatu ketika kamu ditugaskan menggambarkan Kabupaten Gresik misalnya, ya berarti itu teksnya harus dalam bentuk deskriptif teks ya. Penyusun ya, kerangka penyusunnya, penyangganya ada dua anak-anak, apa tadi? Identification dan description. Nah, ini yang dimaksud description-nya di sini. Pendeskripsian yang lebih rinci, yang lebih gamblang lagi tentang Kabupaten Jember. Ini yang namanya identification. Pak, apakah harus 2 paragraf? Oh, tidak. 10 paragraf pun memungkinkan. Tapi di paragraf 1, ini milik generic structure identification. Seperti itu. Berarti paragraf 2 dan seterusnya itu milik apa? Description. Pendeskripsian secara rinci. Ya. Ada yang tanyakan nih? Enggak ya? Oke. Menggunakan simple present. Contohnya itu sudah saya bahas tadi ya. Sudah kita amati tadi. Nah, menggunakan adjektif. Anak-anak kan nemu Nia. Ini kata sifat. Beautiful. Ini kata sifat. Interesting. Ini juga kata sifat. Unique. Ini juga kata sifat. Ya, memang sangat dekat, ya, sangat kental dengan penggunaan kata sifat. Begitu ya. Ya. Sekarang sampailah pada saya tunggu karya kalian. Kalau sudah paham benar, ini saatnya kalian berkarya ya, mencoba teori yang sudah saya ajarkan dengan mengingat-ingat contoh yang sudah saya berikan. Tugasnya apa? Nih, kerjakan halaman 59 ya. Buku paket, ini paketnya. Nah, seperti ini. Dibuka-buka bukunya ya. Buku ini jangan dijadikan kitab suci. Kitab yang nggak pernah disentuh, dianggap suci. Ya, di era pandemi harus semangat belajar, jaga kondisi baik-baik. Oke? Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Ya. Oke, nice to see you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.